Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok grafis. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai media grafis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Mega Fitria, lalu ada Fahri Ismairi, ada Amir Fikri, ada Muhammad Zidan, ada Nurin Salma, ada Pun Maharani, dan juga ada Izeni Kalistia. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Silahkan kepada Indisita. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan definisi dari media grafis. Yang pertama, kita harus tahu apa itu media dan grafis. Pertama, media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, dan menstimulasi proses belajar. Dan grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Adapun pengertian dari media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada Nurin. Halo teman-teman, nama saya Nurin dan di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik media grafis. Yang pertama, media grafis melibatkan indera penglihatan, yang artinya media grafis hanya bisa dirasakan oleh indera penglihatan saja. Lalu yang kedua, media grafis itu lebih murah dari segi biayanya. Lalu yang ketiga, media grafis ini mudah pembuatannya dan relatif sederhana. Lalu yang keempat, media grafis ini bersifat konkret karena medianya terlihat nyata dan berwujud. Lalu yang kelima, ada media grafis ini mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Seperti contoh, bisa menampilkan kejadian-kejadian di masa lalu seperti sejarah di masa lalu, atau objek yang terlalu besar bisa ditampilkan lewat foto seperti gunung, bangunan, dan binatang-binatang. Nah, selanjutnya apalagi ya karakteristik dari media grafis? Nah, karakteristik media grafis selanjutnya akan dijelaskan oleh Amir. Silakan kepada Amir. Halo teman-teman, saya Amir. Lalu apa aja sih karakteristik selanjutnya? Yang keenam, memperjelas satu masalah, yaitu media dapat menjelaskan, menerangkan, atau menjadi jawaban dari suatu permasalahan yang ada. Ketujuh, terkadang memiliki ciri abstrak. Abstrak adalah gambar tunggal yang dirancang untuk membantu pembaca mendapatkan gambaran umum tentang media tersebut. Kedelapan, ringkasan visual suatu proses, yaitu media menjadi ringkasan atau resume dari suatu proses, materi, atau media pembelajaran. Kesembilan, terkadang memakai simbol verbal. Verbal adalah komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan secara lisan. Contohnya, seorang yang bercakap-cakap melalui telepon. Kesepuluh, mengandung pesan bersifat interpretatif. Interpretatif adalah kesan, pendapat, pandangan, atau pesan yang di dalamnya dibutuhkan sebuah tafsiran. Setelah tadi kita mengetahui tentang karakteristik apa sih jenis-jenis media grafis, akan disampaikan oleh Mega. Silakan Mega. Terima kasih kepada Amir. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis media grafis. Yang pertama ada sketsa, yaitu gambaran sederhana berupa draft kasar yang menyajikan bagian-bagian pokoknya saja tanpa dibuat lebih rinci. Selain untuk menarik perhatian, juga untuk menghindari verbalisme. Selanjutnya yang kedua ada gambar, yaitu sajian visual dalam bentuk foto tidak bergerak. Biasanya digunakan dalam media pembelajaran, karena gambar merupakan bahasa yang umumnya dapat dimengerti dan dinikmati. Selanjutnya yang ketiga ada diagram, yaitu penyederhanaan suatu data yang kompleks sehingga dapat mempermudah penyajian pesan, yang biasanya identik dengan garis dan lambang geometris. Selanjutnya yang keempat ada bagan, yaitu alat peraga untuk mempermudah penafsiran yang biasanya menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya disampaikan melalui secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya yang kelima ada grafik, yaitu penyajian data berangka untuk menerangkan suatu pertumbuhan, perkembangan, atau bahkan perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan, yang identik menggunakan garis, titik-titik, dan simbol verbal. Baru ada 5 jenis media grafis nih. Untuk selanjutnya, kita simak bareng yuk bersama Zidan. Silahkan kepada Zidan. Halo Mega dan teman-teman semua, nama saya Zidan. Baru ada 5 jenis media grafis nih. Yang selanjutnya ada apa aja ya? Yuk kita bahas. Yang keenam itu ada poster. Poster merupakan sajian kombinasi visual dengan jelas dan mencolok untuk menarik perhatian orang-orang. Lalu yang ketujuh ada kartun. Kartun merupakan sebuah ide atau gagasan dengan mengilustrasikan karakter yang memiliki pesan tertentu.
dan kartun juga identik dengan unsur hiburan. Lalu yang kedelapan ada komik. Komik merupakan cerita bergambar dalam bentuk kartun, dirancang untuk memberikan hiburan. Yang kesembilan ada papan flanel. Papan flanel ini merupakan papan yang berlapis kain flanel yang bertujuan untuk menyajikan gambar ataupun kata-kata yang mudah ditempel dan dilepas. Yang terakhir ada bulletin board. Bulletin board ini hampir sama dengan papan flanel. Bedanya, bulletin board tidak memerlukan kain flanel sebagai pelapis dari papannya. Nah, setelah kita mempelajari jenis-jenis media grafis, selanjutnya ada kelebihan dari media grafis yang akan dibahas oleh Puan. Silakan Puan. Halo teman-teman, nama saya Puan Maharani dan saya akan membahas tentang kelebihan dari media grafis. Kelebihan media grafis yang pertama, mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang akan disampaikan. Yang kedua, dapat dipahami dengan warna-warna yang semenarik mungkin. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya tentunya murah. Yang keempat, menarik perhatian siswa. Kayaknya ada yang kurang deh. Kita lanjut yuk ke kekurangan dari Zenita. Oke Puan, terima kasih atas penjelasannya. Untuk kelebihan media grafis sudah dijelaskan oleh rekan saya Puan Maharani. Sekarang kita bahas kekurangannya yuk. Untuk kekurangan media grafis, yang pertama, butuh keterampilan khusus dalam pembuatannya, khususnya grafis yang lebih kompleks. Dan yang kedua, pesan hanya disampaikan berupa unsur visual. Jadi, kekurangan dari media grafis ini, tidak semua orang bisa membuat atau menciptakan media ini dikarenakan hanya orang yang terampil di bidang pembuatannya. Selain itu juga, untuk penyampaian informasi hanya inti pembahasan saja tidak dapat disisipkan penyampaian informasi secara rinci. Rasanya kurang lengkap nih. Sekarang kita bahas pola penggunaan media. Untuk pembahasan pola penggunaan media akan dijelaskan oleh rekan saya Fahri. Silahkan. Oke, terima kasih kepada Zenita. Sekarang saya Fahri Ismaili akan menjelaskan tentang pola penggunaan media grafis. Pola penggunaan media grafis ada 5, yaitu 1. Memperkenalkan suatu topik, yaitu media grafis dapat memperkenalkan atau mengutarakan suatu topik atau ide kepada yang melihat. 2. Memberikan ilustrasi, yaitu media grafis dapat menggambarkan suatu ide atau topik kepada yang melihat. 3. Menarik perhatian dan minat, yaitu media grafis dapat dibuat semenarik mungkin sehingga yang melihat tertarik dan berminat untuk membacanya. 4. Menunjukkan adanya penekanan. Di dalam media grafis terdapat bagian yang ditonjolkan sehingga yang melihat atau yang membaca mengerti bahwa bagian itu penting. 5. Menyampaikan rangkuman pesan, yaitu mungkin dibuat ringkas mungkin sehingga pembaca atau yang melihatnya cepat dan mudah untuk mengerti. Oke, sekian materi dari saya kembalikan kepada Mega. Oke, sekian dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kelompok media grafis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.